قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwas sekalian, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan menerjemahkan khutbah Jumat yang baru saja disampaikan oleh khatib siapa? Syekh Abdul Wahid Al-Mazru' hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini beliau menyampaikan tentang apa tadi? Yang saya infokan kemarin tentang apa? Mana kemarin infonya? Tutupi aib saudaramu ya. Nah, ini tutupi aib saudaramu. Semestinya memang yang beliau sampaikan adalah tentang tema menutupi aib sesama muslim. Tapi kemudian bagusnya Arab Saudi ya, pemerintah sangat perhatian dengan tema-tema yang memang penting untuk disampaikan. Dan sebagaimana antum ketahui, khususnya yang punya putra-putri di sini, yang sekolah di sini, bahwa pekan depan ini insyaallah akan dimulai tahun ajaran baru, benar tidak? Ahad ya, insyaallah akan masuk Ahad ya, hari Ahad ya, mulai belajar khususnya untuk yang SD, SMP, SMA ya, nggak tahu kalau untuk kuliah. Sepertinya pun sebagian info masuk ke saya pun sama ya, akan dimulai tanggal 18 insyaallah. Makanya kemudian pemerintah memberikan informasi ya, agar khutbah Jumat di seantero Arab Saudi membahas tentang ilmu ya, perhatian agar kita perhatian dengan ilmu, dengan para penuntut ilmu dan dengan para ahli ilmu, para ulama. Makanya pada kesempatan kali ini khatib hafizahullah pertama mengingatkan kita akan kemuliaan dari ilmu agama, kemuliaan dari menuntut ilmu agama. Kemudian di khutbah yang kedua beliau memberikan nasihat singkat kepada para penuntut ilmu, demikian pula pada para orang tua agar membimbing anak-anaknya dengan benar, dengan sabar dalam menuntut ilmu ya. Ikhwas sekalian, para jamaah azinallahu wa iyyakum, setelah khatib memulai khutbahnya dengan pujian pada Allah Subhanahu wa taala dan salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian khatib memulai khutbahnya dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Mujadalah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan ilmu, kedudukan ahli ilmu atau para ulama, dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa kedudukan mereka begitu mulia. Ya, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat ya, atau Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ini kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada mereka di antara kemuliaan-kemuliaan yang ada. Ya, makanya sungguh beruntung seorang yang Allah pilih baginya jalan menuju surga ini. Jadi dia sibuk dengan ilmu, sibuk dengan pembenahan diri, sibuk untuk menjadi golongan orang-orang yang menuntut ilmu ya, sehingga dia termasuk dari orang-orang yang insyaallah taala ya mendapatkan beberapa derajat
ya ketinggian sebaik ketinggian kemuliaan untuk mereka, ya baik derajat di dunia demikian pula di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Rabbi zidni ilma wa qul," katakanlah wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Tambahkanlah wahai Rabb, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dan tentu saja ikhwas sekalian, a'azinallahu wa iyyakum, bahwa di antara alasan hal ini karena memang ilmu ini memiliki pengaruh yang begitu besar di tengah kita. Ya, ilmu memiliki pengaruh yang sangat besar di tengah-tengah kita. Ya, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang belajar menuntut ilmu, mereka lah hakikatnya orang-orang yang benar-benar hidup. Sementara orang-orang yang bodoh, yang jahil, yang tidak mau belajar, yang ridha dengan kebodohan yang ada pada diri mereka, hakikatnya adalah mereka orang yang mati. Ya, seakan-akan mereka adalah orang yang mati. Makanya kita bisa duduk di hari Jumat ini dengan tenang, ya, menyimak khutbah, kata beliau. Itu karena sebab apa? Ilmu. Ya, seandainya orang tidak punya ilmu, dia bisa jadi dia tidak akan datang ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Ya, bisa jadi juga dia ketika datang tidak menyimak khutbah. Dan antum bisa perhatikan sebagian terkadang 1-2 orang, ya, di tengah-tengah khutbah Jumat entah itu menelpon atau malah menyibukkan diri dengan mengambil foto kanan kiri. Itu karena sebab apa? Di antaranya karena sebab kebodohan, dan itu sebab terbesarnya insyaallah, ya, karena kebodohan. Seandainya mereka tahu bagaimana, ya, majelis ilmu di hari Jumat, ya, karena ketika menyimak khutbah itu hakikatnya kita pun menuntut ilmu, ya. Itu termasuk dari majelis yang harus dihormati, harus dimuliakan. Ya, khutbah Jumat harus disimak, tidak boleh seseorang menyibukkan diri dengan sesuatu apapun, ya. Kemudian ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, ya, sebagaimana khatib juga menyampaikan, kalau bukan karena ilmu juga, ya, setelah Allah tentu saja, ya, seseorang tidak akan atau kita tidak mungkin berkumpul di sini, ya, untuk mendatangi kewajiban bersama bagi kaum muslimin, yaitu untuk menghadiri pelaksanaan salat Jumat. Ya, makanya banyak orang-orang yang tidak menghadiri. Ya, di antara sebabnya karena apa? Kebodohan. Meskipun bisa jadi ada sebab-sebab yang lainnya. Ya, ketika dunia telah masuk ke hati seorang hamba, maka akhirat terkadang, ya, bagi mereka terasa sangat hina. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, padahal semestinya, ya, yang kita masukkan ke dalam diri kita, hati kita, yang semestinya menghujam begitu dalam di sanubari kita adalah agama dan akhirat, ya. Kemudian khatib membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya, sungguhnya yang bisa mengambil pelajaran, yang mau mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya meskipun ini pertanyaan apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, dan tidak ada jawabannya, pertanyaan ini tidak perlu dijawab, ya, karena berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kedudukannya sangat-sangat jauh berbeda. Khatib melanjutkan bahwa dengan ilmu, ya, dengan ilmulah kemuliaan, kejayaan itu akan dibangun. Ya, demikian pula kemajuan teknologi, ya, kemajuan dalam urusan dunia atau akhirat itu pun digapai dengan ilmu. Ya, untuk urusan dunia tidak mungkin digapai kecuali dengan ilmu. Negara-negara maju, mereka mengapa maju? Karena memuliakan ilmu, ya, terkhusus untuk ilmu-ilmu terkait ilmu dunia, ya. Adapun akhirat, seorang muslim tidak bisa benar-benar mewujudkan perhambaan atau peribadatan pada Allah dengan tulus kecuali dengan ilmu. Dia tidak mungkin tahu bagaimana beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW kecuali dengan ilmu, ya. Makanya seandainya kebodohan tersebar luas di suatu negeri atau di tengah umat dari umat-umat yang ada, ya, niscaya, ya, mereka begitu dekat dengan kehancuran, ya, dan
mereka akan banyak melakukan hal-hal yang hina. Ya, kebodohan tersebut bisa membawa mereka ke dalam kesesatan, kehinaan, dan keburukan yang lainnya. Makanya dikatakan bahwa menuntut ilmu adalah sebaik-baik cara untuk menghabiskan usia. Menuntut ilmu adalah sebaik-baik cara untuk menghabiskan umur kita. Ya. Dengan kita menuntut ilmu, kemudian kita amalkan ilmu tersebut, itu adalah cara yang terbaik ya untuk menghabiskan usia kita, umur kita. Oleh karena ikhwah sekalian, niatkan kita dalam kehidupan kita ya, sampai ajal menjemput kita niatkan untuk terus senantiasa menuntut ilmu ya. Karena dengan niat yang baik tersebut kemudian kita usahakan untuk mengamalkannya ya, berarti kita dengan izin Allah fisabilillah, di jalan Allah ya. Karena menuntut ilmu itu termasuk bahkan al-jihad fisabilillah, termasuk bentuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum, khatib membawakan sebuah riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan orang-orang yang berilmu. Sebuah hadis yang masyhur bagi kita semuanya insyaallah taala, yang mana diantaranya diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan, siapa yang meniti suatu jalan atau melalui suatu jalan ya, dia mencari di jalan tersebut ilmu, maka Allah akan mudahkan atau berikan baginya jalan menuju surga ya. Siapa yang menempuh meniti suatu jalan, niatnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan masalah meniti jalan, melewati, menempuh suatu jalan yang kemudian seorang niatnya untuk mendapatkan ilmu ya, ini tidak hanya untuk jalan yang bersifat indrawi ya. Maksudnya apa? Jalan yang konkret, yang nyata, yang dilalui, bisa dengan berjalan kaki, bisa dengan berkendara, entah itu sepeda motor, mobil, becak, sepeda ya, atau alat-alat transportasi yang lainnya, tidak. Tapi juga mencakup cara-cara yang lainnya yang bersifat abstrak, bersifat maknawi ya. Entah itu seseorang di rumahnya ya, membuka HP-nya, dia buka-buka website yang berisi ilmu ya, dia buka-buka penjelasan dari para ulama berkaitan dengan masalah ilmu, dia simak ya video-video para ulama yang menjelaskan tentang ilmu, tentang agama ini. Itu termasuk di dalam hadis ini ya. Makanya seseorang yang bisa jadi dengan duduk manis di rumah ya, dia menempuh satu jalan dari jalan-jalan untuk mendapatkan surga ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga ya. Makanya ini adalah kemudahan yang semestinya dimanfaatkan benar-benar oleh kita semuanya ya, karena jaminannya bukan main-main, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan dari hadis yang mulia ini, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, dan sungguhnya para malaikat itu benar-benar meletakkan sayapnya ya, karena mereka ridha ya, mereka setuju dengan yang dilakukan oleh penuntut ilmu ya. Ya, malaikat sampai meletakkan sayapnya ya, malaikat menghormati mereka. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard ya, dan sungguh seorang yang berilmu itu akan dimintakan istighfar oleh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wal hitan fi jawfil mal, fi jawfil ma, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan ya, di air. Wa inna fadlal alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib, dan sungguhnya keutamaan, kemuliaan, kehebatan seorang yang berilmu dibanding ahli ibadah ya, itu seperti keutamaan ya, ataupun seperti ya, ibaratnya seperti rembulan pada saat bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya ya. Tentu saja
keistimewaannya kita ketahui, ya, dari sisi cahaya, ya, tentu saja rembulan saat bulan purnama itu sangat-sangat terang, ya, sementara bintang-bintang yang lainnya itu sangat redup, ya. Ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu, ya, sangat-sangat mulia, manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak manusia, ya. Wa innal ulama warathatul anbiya, dan bahwasanya orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, innama wa warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham, ya. Yang mereka wariskan itu bukan harta. Para nabi dan rasul tidak mewariskan harta, ya. Harta ini sebab banyak masalah, ya. Harta menjadi sebab orang terjerumus ke dalam berbagai macam keburukan. Bisa jadi kalau seandainya dia bukan orang yang saleh, bukan orang yang baik, ya. Makanya yang diwariskan oleh para nabi dan rasul adalah ilmu, ya. Warathul ilma, dan mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang melimpah, telah mengambil bagian yang banyak, ya. Makanya sungguh mulia seorang hamba yang dia, ya, berusaha untuk serius dalam menuntut ilmu, karena yang dia ambil adalah warisan para nabi dan rasul, ya. Selanjutnya, ikhwah sekalian, para jamaah sekalian yang senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib menjelaskan bahwa seorang hamba dia tidak akan bisa sampai kepada Allah, ya, tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah, tidak akan benar-benar dia bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu, ya. Makanya cara untuk mendapatkan keridhaan Allah adalah dengan ilmu yang bermanfaat, ya. Untuk mendapatkan kecintaan Allah adalah dengan belajar ilmu, ya. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, dalam perjalanan hidup kita semuanya, orang yang paling kenal ataupun hamba yang paling mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling takut kepada Allah, ya. Bukan orang yang bodoh, bukan orang yang tidak tahu ilmu, tapi yang paling takut adalah orang yang paling berilmu, ya. Orang yang paling takut adalah orang yang paling berilmu. Semakin seseorang itu mengenal tentang Allah, ya, tentang nama-nama, sifat-sifatnya dan seterusnya, maka dengan izin Allah dia akan mencintai Allah dan dia akan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan, al-alim man khasyar rahman bil ghaib. Seorang yang berilmu, ya, sejatinya seorang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah Rahman di kala sendiri. Wa raghiba fima raghiballahu fih, dan dia akan mencintai apa yang Allah cintai. Wa zada fima sakhatallahu fih, dan dia akan zuhud, akan meninggalkan apa-apa yang Allah murkai, ya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah membawakan firman Allah yang ada di dalam surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u, ya, sungguhnya yang benar-benar takut pada Allah dari hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, hanyalah para ulama, ya, hanyalah orang-orang yang benar-benar berilmu. Jadi seseorang tidak mungkin dia bisa benar-benar takut pada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia belajar, kecuali dia berilmu, ya. Mungkin orang yang awam, ya, dia akan takut, memiliki rasa takut pada Allah, memiliki kecintaan terhadap surga, memiliki rasa takut pada neraka, tapi tentu saja kecintaannya atau rasa takutnya jauh berbeda dengan orang-orang yang berilmu, ya. Karena kecintaannya atau rasa takutnya hanya bersifat global. Adapun orang-orang yang berilmu, maka dia mengetahui secara terperinci sehingga takut dan cintanya itu pun lebih mulia, lebih utama. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, akhwafu ma akhafu, perkara yang paling aku takutkan adalah idza waqaftu baina atau idza waqaftu baina yadayillah an yaqul, ya, yaitu apabila aku diberhentikan di hadapan Allah, aku berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian Allah berfirman, qad alimta famadza amilta,
Sekarang kau sudah tahu, sekarang sudah berilmu, sekarang engkau telah tahu perkara ini halal haram, ya, engkau telah mengetahui kewajiban-kewajiban ini, engkau telah mengetahui bahwasanya ini adalah hal-hal yang diharamkan. Lalu, ya, apa yang engkau telah amalkan, ya? Lalu apa yang telah engkau amalkan dari ilmumu tersebut, ya? Ini tentu saja bukan untuk menakut-nakuti, ya, orang-orang yang berilmu, tidak, ya. Sebaliknya, karena seandainya seorang meninggalkan ilmu, tidak mau menuntut ilmu, maka dia bisa keluar dari syariat, keluar dari agama tanpa sadar, ya. Tanpa sadar seseorang bisa keluar dari agama, ya. Berpaling, seseorang yang berpaling dari menuntut ilmu ini diantara sebab seseorang bisa batal keislamannya. Karena kebodohannya, dia akan memusuhi sesuatu yang, ya, tidak dia ketahui, ya. Karena apa? Karena tidak berilmu, karena kebodohan tersebut, ya. Makanya terkadang kita bisa jadi memusuhi sesuatu yang tidak kita ketahui hakikatnya. Setelah kita tahu, kita akan mencintainya, ya. Dalam perkara dunia pun seperti ini, ya. Dalam perkara dunia pun seperti ini. Awalnya seseorang, ya, tidak suka makan makanan ini, makanan itu. Setelah tahu khasiatnya, ya, baru dia akan menyukai. Awalnya biasa-biasa saja, bukan karena rasanya, karena mungkin pahit, karena ini, karena itu, ya. Tapi setelah dia mengetahui khasiatnya, dia mengilmui, akan menyukai hal tersebut. Seseorang tidak tahu olahraga, ya. Seseorang tidak menyukai olahraga, ya, mungkin malas, dia mager, malas gerak. Tapi setelah tahu manfaatnya, ya, apalagi kalau dia membutuhkannya, maka dia akan melakukannya, ya. Makanya seseorang akan memusuhi sesuatu yang dia bodoh terhadapnya, ya. Seseorang akan menjadi musuh bagi sesuatu yang dia bodoh terhadapnya. Dan ini bisa kita terapkan dalam segala hal. Banyak orang yang membenci, ya, orang-orang yang berusaha untuk menegakkan agama ini, ya, karena apa? Karena kebodohannya, ya, karena kebodohannya. Setelah mengetahui, mereka banyak tobat, istighfar, minta maaf dengan orang-orang tersebut. Banyak orang yang membenci sunnah karena bodohnya mereka terhadap sunnah, ya. Banyak orang yang membenci petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari manusia yang membenci petunjuk Rasulullah, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka adalah muslim, ya. Setelah mempelajari ternyata itu adalah sunnah Rasul, tuntunan Rasul, ya. Ada hadisnya, ada riwayatnya, baru mereka beristighfar, mereka taubat. Ternyata selama ini memusuhi sesuatu yang sangat-sangat mulia, ya. Dan dalam kehidupan kita hal-hal seperti itu, ya, bisa kita ketahui bersama. Makanya dengan menuntut ilmu semakin terbuka cakrawala berpikir kita, semakin terbuka juga banyak hal yang ada dari kita. Dengan menuntut ilmu, dengan belajar, maka kita akan mengetahui banyak hal, dan kita akan menyukai apa yang disukai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah, ya. Dengan ilmu seseorang itu akan mulia, diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Kemudian ikhwas sekalian para jamaah a'azanillahu wa iyyakum, pada khutbah yang kedua, khatib menyampaikan nasihat terkait tahun ajaran baru yang akan dimulai dalam hitungan hari, ya. Untuk di Arab Saudi akan dimulai Ahad ini insyaallah taala. Untuk guru dan sebagainya, mereka sudah mulai masuk, ya, sejak pekan yang lalu. Makanya ada nasihat yang penting yang disampaikan oleh khatib untuk kita semuanya, ya. Yang hakikatnya kita adalah penuntut ilmu, baik kita belajar di kelas, ya, di ruang kelas, ya, ataupun kita belajar di majelis-majelis ilmu. Ini adalah nasihat yang penting untuk kita semuanya. Yang pertama yang disampaikan adalah khatib adalah hendaknya seseorang itu dia memuliakan, dia menghormati guru-guru mereka, syekh-syekh mereka, ulama mereka, ustadz-ustadz mereka, ya. Hormati ustadznya, gurunya, ya. Doakan kebaikan untuknya, ya. Doakan kebaikan untuknya, muliakan, hormati mereka. Jangan malah durhaka kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada syekh-syekhnya, ya. Kemudian belajar sopan santun, bersikap sopan santun di hadapan mereka, ya. Bersikap sopan santun di hadapan mereka. Kemudian kenali kedudukan mereka, kenali kedudukan mereka.
dan jangan lupa untuk berterima kasih atau bersyukur ya kepada mereka yang telah memberikan ilmu kepada kita semuanya ya. Yang kemudian terakhir sebagaimana sudah disampaikan tadi adalah dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Jadi ada 5 yang disampaikan di antara hak-hak guru-guru kita ya, yang hendaknya kita tunaikan terhadap mereka ya, adalah 5 perkara yang sudah disampaikan. Yang kemudian sebagaimana yang selanjutnya ya, khatib mengingatkan para orang tua ya, terkhusus ini bagi mereka yang memiliki anak-anak ya, yang sekolah entah itu di pondok pesantren atau di sekolah-sekolah umum ya, atau dimanapun mereka belajar ya, intinya jangan lupa untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka ya, karena tanggung jawab pendidikan tersebut ada di pundak mereka, terkhusus ayah, secara khusus ayah ya. Kemudian juga tentu saja ibu-ibu mereka pun memiliki tanggung jawab yang sama. Apalagi kalau ibu-ibu ya, mereka biasanya lebih sering berinteraksi dengan anak-anak ya, mungkin ayahnya bekerja, mungkin ayahnya sibuk di luar mencari ma'isyah ya, mencari nafkah untuk keluarganya, yang lebih banyak berinteraksi adalah ibu-ibu ya. Maka ini tanggung jawab besar di pundak mereka untuk mendidik anak-anaknya dengan cara yang baik ya. Istri-istri ya, ibu-ibu di Indonesia, bapaknya di sini ya, berarti kurang lebih 11 atau 12 bulan ya, ibu-ibu yang bersama anak-anaknya. Adapun ayah hanya bertemu mungkin sekitar satu bulan ya, 12 bulan banding 1 ya. Makanya tetap orang tua di sini ya, menelpon anaknya, ingatkan kewajiban-kewajiban ya, beri peringatan dari melakukan hal-hal yang haram ya, karena semua itu kalau kebaikan yang ditanam tentu saja akan berbuah pahala, kalau keburukan yang dicontohkan yang ditanam maka akan berbuah duri, berbuah keburukan pula ya. Sekali lagi ini yang disampaikan oleh khatib agar kita sangat perhatian dengan pendidikan anak-anak ya. Di satu sisi juga untuk mengingatkan anak-anak mereka akan hak guru-guru mereka ya. Terkadang ada masalah-masalah antara anak dengan guru ya, dengan ustadznya kalau di pondok ya, dan seterusnya. Maka ingatkan, nasihatkan anak-anak, jangan dibela kalau anak itu salah, kalau keliru jangan dibela, tapi diingatkan ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang ya, dengan tutur kata yang baik ya, disadarkan agar mereka ya memahami bahwasanya ustadz, bahwasanya guru itu memiliki hak yang besar ya. Meskipun terkadang kita dapatkan ya, khatib tadi menyampaikan, terkadang seorang guru, seorang ustadz, seorang syekh ya, seorang ulama menyampaikan dengan cara yang tegas ya, cara yang tegas, dengan cara-cara yang mungkin diantara kita ada yang kurang menyukainya, tapi tujuan itu adalah untuk kemaslahatan sang murid, dan bisa jadi sang guru, ustadz, syekh atau ulama tersebut yang lebih paham tentang cara itu dibanding muridnya. Nah ini ikhwah sekalian, para jamaah azanillahu wa iyyakum, nasihat yang disampaikan oleh khatib ya di khutbah yang kedua yang menutup khutbah Jumat pada kesempatan kali ini, semoga menjadi nasihat bagi kita semuanya ya. Tidaklah kita kecuali para penuntut ilmu yang masing-masing kita memiliki ibu, memiliki guru, memiliki syekh, memiliki ustadz. Demikian pula tidaklah kita kecuali orang tua yang kita pun memiliki anak-anak yang mereka sedang dalam dunia pendidikan ya, entah itu ilmu agama atau ilmu-ilmu umum. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.